Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak melimpahkan nikmatnya, melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara ini, memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan mudah dan melaksanakan ibadah-ibadah dengan penuh ketundukan kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita lakukan, apa-apa yang sudah kita kerjakan dan kita niatkan karena Allah, menjadi kebaikan bagi kita dan menjadi amal baik bagi kita yang nanti kita akan petik manfaatnya ketika kelak kita sudah masuk ke liang kubur. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan itu bisa kita petik hasilnya di masa, di waktu yang nanti kita sudah tidak mampu berbuat lagi. Setelah kita memuji Allah atas karunia-Nya, bersyukur atas kenikmatan yang diberikan, kita jangan pernah lupa, yakni bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah merupakan tanda kita masih ingin menjadi umat Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah tanda bahwa kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah tanda kita ingin dibimbing oleh Rasulullah dalam kehidupan ini. Bersalawat kepada Rasulullah bahwa kita yakin Rasulullah lah nanti yang dapat memberikan kita pertolongan di hari kiamat kelak, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni berupa syafaat kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi golongan orang-orang yang layak mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya dan bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, melanjutkan pengajian kita dari kitab Nasaihul Ibad, ya. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, maqalah yang ke-29, ya, maqalah yang ke-29. Nah, maqalah yang ke-29 ini adalah nasihat dari Imam Shibli, ya, nasihat dari Imam Shibli agar kita bisa mendapatkan ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita beribadah dengan merasakan kenikmatan dari ibadah kita. Imam Shibli akan memberikan nasihatnya kepada kita melalui maqalah yang kita akan baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'ah wal 'ishrun. Adapun maqalah yang ke-29, qala, siapa yang berkata di sini? Yakni As-Shibli, ya, yakni Imam Shibli. Apa yang dikatakan oleh Imam Shibli? Beliau berkata, "Idza aradta an tasta'nisa billahi." Lihat kalimatnya, "Idza aradta." Kalau kalian mau, kalau kalian ingin, an tasta'nisa, ingin tenang, ingin nyaman, ingin menikmati, billahi, bersama Allah, maksudnya adalah ay yaskuna qalbuka ma'allah wa la yanfiru minhu. Katanya adalah menjadi tenang hatimu bersama Allah dan tidak kabur hatimu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalimat selanjutnya perhatikan. Wastauhish min nafsik ay faqta mawaddat nafsik. Faqta mawaddat nafsik. Lihat, nasihat Imam Shibli ini begitu indah, begitu apa ya? Begitu menohok, begitu keras tekanan kepada kita. Kalau kita ingin tenang bersama Allah, kalau kita ingin merasakan kenikmatan ibadah yang kita kerjakan, Imam Shibli memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita bisa melakukannya, insya Allah kita lebih tenang bersama Allah, lebih tenang dengan ibadah kita, dengan aktivitas yang kita lakukan lillahi ta'ala, maka kita akan lebih bahagia di sana. Apa kata Imam Shibli? Wastawish min nafsik. Maka bercerailah kamu dari nafsumu. Artinya jauhilah nafsumu, tinggalkanlah nafsumu. Ya. Imam An-Nawawi di sini menjelaskan, yakni kita kalau ingin bahagia bersama Allah, maka kita harus memutuskan hal-hal yang membuat nafsu kita senang. Apa saja yang membuat nafsu kita tenang, itu diputus. Ya. Ingat, nafsu itu selalu bertolak belakang dengan ketaatan. Apa saja yang namanya mengikuti nafsu, itu sudah pasti bertolak belakang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita bisa memutuskan ya hal-hal yang menyenangkan nafsu, insya Allah kita lebih tenang, bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menikmati setiap ibadah yang kita kerjakan. Berikut ini ada sebuah dialog ya Imam Shibli. Lihat kalimatnya. Su'ila Shibli ba'da mautihi an halihi fil manam. Pernah ditanya Imam Shibli sesudah beliau meninggal tentang keadaannya dalam mimpi. Ya. Apa? Qala Allahu li. Ya. Kemudian Imam Shibli berkata, telah berfirman kepadaku Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Abu Bakar, apakah kamu tahu sebab aku mengampunimu? Lalu Imam Shibli menjawab, la. Qultu bihaji wa saumi wa sholati. Kata Imam Shibli, sebab kesolehanku. Kata Allah, bukan. Kata Imam Shibli, sebab ikhlasnya ibadahku. Lalu Allah jawab, tidak. Lalu kata Imam Shibli, karena ibadah hajiku, karena ibadah puasaku, karena ibadah sholatku. Kata Allah, bukan. Lalu Imam Shibli bertanya, karena hijrahnya aku untuk mengunjungi orang-orang soleh dan untuk mencari ilmu. Kata Allah Ta'ala, ya, bukan. Lalu Imam Shibli berkata, wahai Tuhanku, sebab apa aku diampuni olehmu dosa-dosaku? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, atazkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad. Kata Allah, apakah kamu tidak ingat pada saat kamu berjalan ya di jalan kota Baghdad, kemudian kamu menemukan seekor kucing yang masih kecil, benar-benar telah melemahkan rasa dingin, dan kucing itu menggigil sebab kedinginan. Maka engkau mengambilnya karena kasihan padanya, dan kamu memasukkan ke dalam kainmu yang ada padamu, karena menjaga dari kedinginan si kucing itu. Kemudian Imam Shibli menjawab, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan,
birahmatika litilkal hirrah rahimtuk. Sebab rasa sayangmu pada kucinglah maka aku menyayangimu. Dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa kadangkala Allah itu memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya bukan karena ibadah kita semata. Bukan karena puasa kita, bukan karena saum kita, bukan karena haji kita, bukan karena hijrahnya kita ke tempat yang baik, atau bukan karena Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafal, bukan kepada semata ibadah yang kita kerjakan. Tapi rahmat Allah datang kepada kita, pengampunan Allah datang kepada kita gara-gara kita mengasihi makhluk selain kita, makhluk ciptaan Allah yang membutuhkan pertolongan walaupun dia bukan manusia. Ya. Ini mengingatkan kepada kisah seorang pelacur yang menolong anjing ketika kehausan di tengah gurun, yang mana pelacur ini membantu si anjing ini untuk meminum. Ketika memberi minum anjing, tidak lama pelacur ini meninggal. Dan ketika meninggal, Allah memerintahkan malaikat untuk memuliakan si wanita ini karena wanita ini menolong seekor kucing yang kehausan. Seekor anjing yang kehausan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berbuat baik itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga berbuat baiklah kepada semua makhluk ciptaan Allah. Baik itu hewan, baik itu tumbuhan, apalagi kepada manusia yang sudah berbuat baik kepada kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari video singkat ini ada manfaat yang bisa kita petik, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang, menjadi manusia yang lebih menghargai daripada orang-orang selain kita. Tidak berbangga dengan ibadah kita, tidak berbangga dengan segala ketaatan kita saja, tapi juga kita cerminkan dengan ibadah yang kita lakukan, kita bisa menebarkan akhlakul karimah kepada selain kita, selain manusia, yakni kepada hewan, kepada tumbuhan. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.